Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dakwah dengan tema pengawetan makanan dengan ikhtiar menjaga nikmat Allah dan mencegah pemborosan. Teman-teman sekalian, ketika mendengar istilah pengawetan makanan, mungkin sebagian dari kita langsung berpikir tentang bahan kimia atau makanan instan. Padahal, pengawetan makanan merupakan suatu proses yang bertujuan menjaga kualitas dan keamanan pangan agar tidak cepat rusak. Pengawetan dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti pendinginan, pembekuan, pengeringan, fermentasi, hingga penggunaan bahan tambahan pangan yang telah diizinkan dan terbukti aman. Sebagai mahasiswa, khususnya yang mempelajari bidang pangan, kita perlu memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru, dalam Islam sangat mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ilmu yang kita pelajari, termasuk ilmu tentang teknologi pangan dan pengawetan makanan, merupakan amanah yang harus digunakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam sangat memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi umatnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 berbunyi, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal, lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Dalam ayat tersebut terdapat dua syarat makanan yang layak dikonsumsi, yaitu halal dan thayyib. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat, sedangkan thayyib berarti baik, bersih, aman dan bergizi, dan tidak membahayakan kesehatan. Disinilah peran pengawetan makanan menjadi penting. Pengawetan dilakukan bukan untuk mengubah makanan menjadi tidak alami, melainkan untuk mempertahankan kualitasnya sehingga tetap aman dikonsumsi dan kandungan gizinya tetap terjaga. Teman-teman yang dirahmati Allah, saat ini dunia menghadapi persoalan besar yang disebut food waste atau pemborosan makanan. Setiap hari masih banyak makanan yang dibuang karena rusak akibat penyimpanan yang kurang baik. Sementara di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mengalami kekurangan makanan. Islam sejak dahulu telah mengajarkan agar manusia tidak hidup berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Ayat ini bukan hanya tentang berbicara banyaknya makanan yang kita makan, tetapi juga mengajarkan kita bahwa tidak boleh menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah berikan. Mengawetkan makanan dengan cara yang benar merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah. Dengan pengawetan yang tepat, makanan dapat dimanfaatkan lebih lama sehingga tidak mudah terbuang. Saudaraku yang berbahagia, kita juga dapat belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Mesir diprediksi akan mengalami 7 tahun masa paceklik, di mana Nabi Yusuf memberikan strategi penyimpanan hasil panen. Dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 47, Yusuf berkata, "Agar kamu bercocok tanam selama 7 tahun, sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan tetapi pada bulannya, kecuali sedikit untuk kamu makan." Ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya menyimpan hasil panen dengan baik agar tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dalam ilmu pangan modern, prinsip tersebut sejalan dengan konsep penyimpanan dan pengawetan bahan pangan untuk menjaga kualitas serta ketersediaannya. Teman-temanku sekalian, sebagai mahasiswa kita juga memiliki tanggung jawab moral dalam mengembangkan teknologi pangan yang aman.
Jangan sampai ilmu yang kita miliki justru digunakan untuk merugikan masyarakat. Masih ditemukan oknum yang menggunakan formalin, boraks, atau bahkan bahan berbahaya lainnya agar makanan tahan lama. Tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam karena dapat membahayakan kesehatan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menjadi peringatan bahwa memproduksi atau menjual makanan dengan cara yang membahayakan konsumen merupakan bentuk penipuan yang dilarang dalam Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagai mahasiswa, kita dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa langkah sederhana. Yang pertama, membeli makanan sesuai kebutuhan sehingga tidak banyak yang terbuang. Yang kedua, menyimpan makanan sesuai prosedur yang benar agar tetap aman dikonsumsi. Yang ketiga, mempelajari dan menggunakan metode pengawetan yang aman sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang atau melebihi batas penggunaannya. Yang kelima, membagikan makanan yang masih layak kepada orang lain apabila kita memiliki makanan yang berlebih. Inilah wujud nyata bahwa ilmu yang kita pelajari tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi menjadi amal soleh yang bermanfaat bagi masyarakat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ilmu pangan bukan sekedar ilmu tentang makanan, tetapi juga ilmu tentang menjaga kehidupan. Ketika kita mampu menghasilkan pangan yang aman, bergizi, tahan lama, dan halal, berarti kita telah ikut menjaga kesehatan masyarakat sekaligus menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan ilmu yang kita pelajari sebagai jalan ibadah. Jadilah mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari, memudahkan langkah kita dalam menebarkan manfaat, serta menjadikan setiap usaha kita sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.